Oke, semoga suara saya terdengar baik ya. Dan kedua, oke, sekarang kita akan membahas tentang CRM tool, di mana memang materi-materi sebelumnya kita membahas tentang bagaimana mendirect pesan melalui campaign gitu ya, kemudian FRM dan lain sebagainya. Kemudian di dalam CRM Tools ini kita akan memahami bagaimana kita mengirimkan sebuah mailchimp atau email marketing yang bisa disampaikan dengan memanfaatkan website gitu ya, website yang untuk dikirimkan secara langsung terhadap banyak customer kita. Kemudian yang kedua terkait dengan toolsnya CleverTab, di mana di dalam tools tersebut kita dapat mensegmenkan, kemudian kita bisa melihat user-user atau kelompok-kelompok mana saja yang memang banyak melihat terkait campaign kita gitu ya. Kemudian di dalam atau CleverTab juga kita bisa mengetahui waktu pengiriman yang tepat dan sebagainya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Di mana memang di dalam CleverTab itu sendiri gitu ya, topik dalam CRM tools ini ada CleverTab dan juga MailChimp. Nah, CleverTab itu sendiri yaitu memang tools yang kita gunakan dalam penggunaannya itu digunakan dalam untuk mengelola gitu ya, mengelola pengalaman dari pelanggan. Kalau memang yang sering kita kenal terkait dengan customer experience management yang memang digunakan untuk berbagi fitur gitu. Kita sampaikan yang digunakan memang untuk menganalisis, mengelola ataupun meningkatkan keterlibatan pelanggan itu sendiri. Nah, di dalam CleverTab gitu ya, maka ada berbagai banyak fitur di dalamnya yang dapat kita adopsi, yang dapat kita uh, ini ya, kita manfaatkan. Misalkan ada analitik. Nah, di dalam sebuah fitur analitik ini kita dapat melihat gitu ya, melihat event yang akan kita buat, funnelnya, cohortnya, tren apa saja yang sedang berlangsung, kemudian pivotnya. Nah, kemudian ada fitur misalkan segmen, ada fitur campaign, ada fitur journey yang dapat kita manfaatkan secara lebih detail yang nantinya kita dapat jelaskan satu persatu ya, one by one. Nah, kemudian ketika nanti teman-teman sudah mendownload ya tools ini yaitu CleverTab, maka akan menampilkan dashboard di banyak fitur, ada fitur report, lifestyle atau lifestyle-nya, kemudian yang nanti akan kita bahas satu persatu yaitu ada fitur analytics, segmen, campaign, journey, dan juga bulletin. Di mana kita bahas satu dulu di dalam fitur analytics. Ketika teman-teman mengklik fitur analytics, maka yang akan dimunculkan adalah berbagai rangkaian fiturnya. Ada event, funnel, cohort, trend, pivot, dan juga flow. Di mana event ini memang digunakan untuk mencatat aktivitas yang memang dilakukan oleh user itu sendiri. User di aplikasi kita ya. Jadi ini bisa menganalisis gitu ya user-user yang menggunakan aplikasi kita gitu. Nah, di mana kita juga bisa melihat produk yang memang banyak yang digunakan, banyak yang dibeli gitu ya. Nah, dan di dalam event ini juga apakah campaign-campaign ataupun video-video yang kita sebar gitu ya ke customer itu apakah ditonton banyak orang atau tidak, ini kita bisa melihat di tools CleverTab dalam uh, dalam fitur event. Nah, kemudian di dalam event ini kita juga melihat berapa presentasi customer yang memang hanya memasukkan gitu ya produk kita ke dalam wishlist-nya saja di dalam keranjang, atau customer yang memang berapa persen customer yang melakukan pembelian. Nah, ini kita bisa melihat di dalam uh, event ini, fitur event ini. Kemudian setelah fitur event, maka akan ada fitur selanjutnya yaitu funnel yang memang digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana alur dari user ini, user atau customer dalam menggunakan aplikasi kita, dan bagaimana dia bisa sampai ke tahapan conversation, sampai tahapan akhir. Nah, step by step-nya sampai tahapan mana customer ini, apakah hanya di 2 tahapan awal, apakah memang sampai tahapan terakhir. Nah, ini digunakan dalam fitur funnel. Nah, kemudian di dalam fitur cohort, teman-teman, kita bisa melihat membandingkan beberapa user gitu. Membandingkan beberapa user yang memang
melihat beberapa user yang condong ke arah mana nih, ya persentase lebih banyaknya yang di mana gitu ya. Misalkan di dalam cohort ini atau sorry, funnel ini kita dapat mengkategorikan customer yang memang membeli produk kita ataupun hanya di dalam kerajaan dan juga dan hanya membeli. Nah, ternyata ketika kita mengkategorikan gitu ya, ternyata memang persentase user yang melihat produk kita itu banyak gitu, 62% dibandingkan customer yang membeli maupun customer yang hanya memasukkan di dalam keranjang. Nah, ini kita bisa membandingkan gitu ya, uh, customer-customer mana, kelompok-kelompok mana yang uh, hanya melihat, memasukkan ataupun membeli gitu di dalam fitur finansi ini. Nah, kemudian di dalam cohort teman-teman kita bisa melihat rangkaian aktivitas step by step dari user ataupun customer kita di dalam aplikasi yang kita miliki. Uh, Sifatnya real time atau setiap hari gitu ya, hari demi hari gitu. Nah, ini kita juga bisa melihat user yang memang menggunakan aplikasi kita, step-step yang mereka uh, gunakan gitu ya. Nah, kemudian di dalam trends ini, di dalam fitur analytics trends ini, yaitu digunakan memang bagaimana kita bisa melihat apakah event yang kita berikan kepada customer itu memang event yang sedang trendy, dan juga kita bisa melihat apakah memang trend di sini maksudnya memang kayak analitik ya, kayak misalkan trend apakah memang tersampaikan dengan baik atau tidak gitu ya, dan kita bisa melihat tren apa saja yang memang sudah banyak muncul gitu ya, ini pemanfaatan tren itu sendiri. Nah, kemudian setelah itu kita mempelajari terkait dengan fitur segmen. Nah, fitur yang kedua ini, fitur segmen ini memang digunakan untuk mengelompokkan berbagai user ya berdasarkan suatu kategori yang memang dalam mengelompokkan user ini kita menggunakan event di masa lalu. Jadi untuk menganalisis segmen baru gitu ya, menggunakan event di masa lalu untuk mensegmentasikan di masa depan, intinya gitu. Nah, kemudian di dalam fitur segmen ini, sebagai contoh, kita contohkan ya, bagaimana kita ingin membuat sebuah segmen untuk user yang memang memasukkan beberapa item ke keranjang, tetapi memang tidak di-check out 2 hari. Nah, ini kita bisa melihat di sini, di dalam segmen ini, fitur segmen ini. Nah, fitur yang ketiga adalah campaign, di mana memang campaign ini kan sebuah rangkaian promosi penjualan dari perusahaan gitu ya, yang memang dapat digunakan dalam mengatur sebuah pemilihan. Kita dapat di fitur campaign ini kita bisa melihat pemilihan channel yang akan kita gunakan, target usernya seperti apa, waktu pengirimannya maupun konten pesan yang akan diberikan gitu. Nah, ini nanti ada di fitur campaign. Nah, di dalam campaign teman-teman, maka yang tadi disebutkan di awal bahwasanya kita bisa memilih channel-channel mana yang akan digunakan, apakah mobile phone ataupun mobile in apps ataupun SMS ataupun native display ataupun bahkan email marketing gitu ya. Nah, kemudian apakah memang dalam penyebarannya gitu, dalam menyebarkan sebuah campaign tersebut, apakah kita akan mengirimkan secara on time saat itu juga ataupun multiple day gitu ya, ataupun uh, memang for five segmen yang akan kita tuju tuh in action berbagai macam waktu gitu ya, bisa dikirimkan ataupun hanya single action. Nah, ini bisa kita analisis. Nah, kemudian ketika ingin menyampaikan template tersebut, apakah memang sifatnya itu one ataupun multiple depth ataupun saat itu juga ataupun later nanti gitu ya. Kita bisa memanfaatkan fitur ini. Nah, itu uh, ini adalah journey ya teman-teman, di mana di dalam journey ini kita bisa mengaplikasikan sebuah single message, A/B test, ataupun message on user property itu sendiri. Nah, di dalam pada intinya teman-teman, di dalam sebuah campaign ataupun journey kita harus memahami 5W. Bagaimana kita memahami when, kapan si campaign kita ini akan dikirimkan dengan baik, misalkan tanggalnya gitu ya. Terus apakah ada batasan waktunya. Nah, kita harus mengukur itu. Kemudian who, siapa pengirim ini akan kepada siapa campaign ini akan dikirimkan. Apakah memang kepada
all user ataukah hanya half user, misalkan seperti itu. Kemudian kita juga harus melihat variasi what. Apa sih yang kita kirimkan, kemen seperti apa yang kita kirimkan, seperti misalkan subjek pengiriman seperti apa, teks yang kita kirimkan seperti apa gitu ya. Itu. Jadi kita harus memahami 5W gitu ya. Nah, di dalam pengaplikasiannya teman-teman, pengaplikasian sebuah juri ini adalah step-step yang memang harus dilalui gitu ya. Yaitu bagaimana kita menginput sebuah uh, menginput, kemudian kita send a pulse, journey tersebut, kemudian uh, ada berbagai rangkaian yang memang harus dilalui proses ini yang nantinya teman-teman bisa gunakan fitur journey. Teman-teman tinggal klik aja journey, wheel, steps-nya, kemudian sudah otomatis secara langsung. Nah, di dalam fitur add-on teman-teman di sini ada behavioral analytics di mana di dalam kita menganalisis sebuah konsumen atau user gitu kan, maka akan mendapatkan sebuah funnel. Ini adalah misal contoh dari mekanisme pembayaran penggunaan dari cohort itu sendiri. Jadi dalam situ teman-teman bisa mendapati funnel, cohortnya, eventnya, trendnya, session analytics-nya, uninstall tracking, dan juga real impact-nya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian setelah kita mempelajari terkait dengan Clevertap, maka kita akan mempelajari tentang Mailchimp, bagaimana pengiriman sebuah email dengan memanfaatkan sebuah website yang bisa dikirimkan secara langsung maupun melalui semua user ataupun hanya half user di video selanjutnya.